sistem respirasi atau pernapasan. Kita akan belajar dan memahami tentang proses bernapas dan menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernapasan terletak pada rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan dan bagiannya hanya 2, yaitu superior dan inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring. Kemudian trakea yang akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkeolus. Dari bronkeolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk pertukaran antar oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori pada pembuluh kapiler. Terdapat banyak sel darah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen, sehingga oksigen dari dalam alveolus berdiskusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserahkan oleh sel darah merah, sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna merah keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh darah, sedangkan molekul karbon dioksida akan berdiskusi di dalam alveolus dan akan berkumpul dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus, yaitu bronkeolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju trakea dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melalui hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan proses inspirasi, di mana otot diafragma relaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida di dalam tubuh dikeluarkan melalui hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik selama proses kehidupan. Kesimpulannya, organ terutama pada proses pernapasan terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, yaitu lobus superior, medialis, dan inferior. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior dan inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus yang merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Pada saat kita bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melewati lubang hidung, faring, kemudian trakea masuk ke dalam paru-paru melewati bronkus. Selanjutnya udara akan diteruskan ke alveolus, kemudian melewati bronkeolus, kemudian masuk ke dalam alveolus yang dikelilingi pembuluh kapiler. Sel darah merah di pembuluh kapiler akan menyerap oksigen.
dan alveolus berdifusi keluar. Sehingga sel darah merah yang tadi berwarna keunguan akan menjadi sedikit menjadi merah karena adanya oksigen. Kemudian, oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh melewati pembuluh-pembuluh darah. Karbon dioksida akan berdiskusi masuk ke dalam alveolus, kemudian dikumpulkan di dalam ruangan alveolus, dan akan dikeluarkan keluar tubuh.